Nah, di sini saya akan menjawab apa perbedaan penjajahan Belanda dengan bangsa lain dalam aspek waktu dan perkembangan di dalam Indonesia. Kalau dalam aspek waktu, bangsa Belanda memiliki waktu penjajahan yang lebih lama di Indonesia dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya. Penjajahan Belanda berlangsung sekitar 3,5 abad, dimulai dari abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Proses ini tidak langsung secara bertahap, tetapi merupakan proses ekspansi seperti yang lambat dan bertahap. Kalau dalam aspek perkembangan, selama masa penjajahan, Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah sistem tanam paksa atau kultur steril yang diperkenalkan pada tahun 1830. Kebijakan ini memaksa petani untuk menanamkan komoditas tertentu untuk diekspor yang mengakibatkan perubahan besar dalam ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan perbedaan bangsa Belanda dalam aspek waktu penjajahan dan perkembangan Indonesia terletak pada lama waktu penjajahan, penerapan kebijakan ekonomi yang mengubah struktur sosial dan pengaruhnya di Indonesia. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Erni, apa yang dipengaruhi oleh Belanda dalam warisan kolonial yaitu struktur, sosial, politik, ekonomi Indonesia hingga hari ini? Yang pertama, struktur sosial. Belanda memperkenalkan kelas sosial berdasarkan ras dan status ekonomi yang masih terasa dalam bentuk sosial di Indonesia. Misalnya pembagian masyarakat dalam golongan pribumi, timur asing, Eropa. Yang kedua, politik. Sistem pemerintah yang dibentuk Belanda seperti sistem birokrasi dan administrasi menjadi dasar bagi sistem pemerintah modern di Indonesia. Banyak lembaga negara dan aturan hukum yang berakar dari masa kolonial. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara kami Juan. Yang ketiga, ekonomi. Pengenalan sistem perkebunan dan tanah paksa oleh Belanda mengubah pola ekonomi di Indonesia dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi berorientasi ekspor. Hingga kini, ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada komoditas ekspor seperti minyak sawit, karet, kopi, yang sejarahnya direkrusi kembali ke kebijakan kolonial. Selanjutnya, warisan ini meski telah mengambil perubahan dan penyesuaian, tetap mempengaruhi cara Indonesia berkembang dan berfungsi sebagai negara modern. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adnan, di mana pertanyaannya adalah mengapa dalam kurun waktu 350 tahun atau setara dengan 3,5 abad, Belanda pernah menjajah Indonesia, mengapa keturunan Belanda jarang sekali ditemukan di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjawab. Pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu adanya masa bersiap atau disebut dengan masa siap-siap. Di sana terjadi pembantaian terhadap keturunan Belanda oleh masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, pada masa sekarang kita jarang sekali menemukan keturunan Belanda Indonesia campuran karena disebabkan oleh adanya masa tersebut, sehingga pembantaian tersebut menyebabkan sedikitnya keturunan Belanda yang masih ada hingga sekarang. Faktor-faktor yang mendukung kebijakan kolonial Belanda. Yang pertama ada keuntungan ekonomi. Belanda sangat terdorong oleh keinginan untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Yang kedua ada kekuatan militer. Belanda menggunakan kekuatan militer untuk menundukkan daerah perlawanan warga lokal. Yang ketiga ada kebijakan divide et impera, di mana kebijakan ini digunakan untuk memecah belah kekuatan lokal dengan cara mengadu domba satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang keempat ada birokrasi dan administrasi yang tertata. Belanda menerapkan sistem birokrasi yang efektif dengan administrasi yang diatur secara sistematis untuk mengontrol daerah-daerah jajahan dengan memaksimalkan pendapatan melalui pajak dan kerja paksa. Yang kelima ada penguasaan teknologi dan pengetahuan. Belanda memiliki akses terhadap teknologi dan pengetahuan yang lebih maju pada saat itu, yang mereka manfaatkan untuk mengembangkan infrastruktur, komunikasi, dan sistem transportasi yang mendukung eksploitasi sumber daya di Indonesia. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan apa saja perbedaan utama antara peradilan Eropa dan peradilan Timur Asing dalam penjajahan Belanda di Indonesia.
Nah, perbedaannya adalah yang pertama, peradilan Eropa memiliki subjek untuk orang Eropa dan keturunan Eropa saja. Hukum yang diterapkan itu menerapkan hukum Belanda sepenuhnya yang termasuk pidana, sipil, dagang, dan lain-lain. Pengadilannya itu formal, dengan perlindungan hukum yang lebih baik dan mengikuti sistem hukum Eropa. Nah, dengan peradilan timur asing itu, subjeknya itu untuk orang-orang non-pribumi seperti Tionghoa, Arab, dan India. Hukum yang diterapkannya adalah campuran hukum Belanda dan hukum adat sesuai dengan komoditas. Nah, pengadilannya itu kurang formal, dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan peradilan Eropa. Nah, secara umum, sistem ini menunjukkan diskriminasi hukum berdasarkan ras dan status sosial.